Selamat datang di SMP Syubbanul Waton, sekolah berbasis pesantren yang mengintegrasikan sistem pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kemampuan sains dan life skill, dipadukan dengan nilai-nilai luhur pesantren dalam rangka meneguhkan iman, pembentukan karakter, dan akhlak mulia. Terletak di kaki Gunung Merbabu dan berada di dalam komplek Pondok Pesantren Api Asri Tegalrejo Magelang, sehingga tercipta suasana belajar mengajar yang kondusif. SMP Syubbanul Waton menyandang predikat akreditasi A, berdiri pada tahun 2009 dengan mengusung visi membentuk peserta didik yang religius, terampil, dan unggul dalam prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Jumpa lagi dengan Bu Ana, Bu Ayu, Bu Intan, dan Bu Elia. Sebelum mulai belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas KD 4.17. Membuat peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Simaklah pemaparannya dengan penuh semangat. Membuat peta pikiran atau rangkuman alur buku fiksi dan non-fiksi. Rangkuman adalah hasil dari kegiatan menyarikan semua gagasan pokok suatu karangan atau buku menjadi bentuk yang ringkas atau pendek. Rangkuman buku fiksi dapat berupa sinopsis. Rangkuman buku non-fiksi dapat berupa ringkasan dan peta pikiran atau peta konsep. Yang pertama, mari kita bahas merangkum buku fiksi menjadi sinopsis. Tentunya kalian sudah tidak asing dengan istilah sinopsis. Sinopsis adalah bentuk singkat karya sastra yang berisi ringkasan cerita. Sinopsis ini mengungkapkan alur peristiwa cerita. Dalam penyusunan sebuah sinopsis buku fiksi dibutuhkan adanya langkah-langkah yang sistematis. Langkah-langkah itu meliputi 1. Kegiatan membaca keseluruhan cerita. Setelah itu, mencatat bagian-bagian atau peristiwa penting dalam cerita. Pastikan menyusunnya berurutan agar alur cerita tetap sesuai. Lalu yang terakhir, menyusun bagian penting tersebut menjadi sebuah sinopsis. Setelah kalian memperhatikan langkah-langkah penyusunan sinopsis, ada hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya, isi sinopsis tidak boleh menyimpang dari isi buku. Kemudian urutan peristiwa cerita harus benar-benar sesuai dengan urutan buku. Nah, ini ada contoh sebuah novel dengan judul Dear Nathan. Tentunya novel ini sangat terkenal ya. Novel Dear Nathan termasuk jenis buku fiksi. Dari novel tersebut yang begitu tebal, kalian dapat menyusun sinopsis hanya dalam satu lembar kertas. Kalian dapat melihat contoh tersebut. Mudah bukan menyusun sebuah sinopsis? Yang kedua, kita akan membahas cara merangkum buku non-fiksi menjadi sebuah ringkasan. Ringkasan merupakan bentuk rangkuman non-fiksi yang berupa paragraf. Adapun langkah-langkah meringkas buku non-fiksi dapat kalian perhatikan. Pertama, bacalah informasi umum seperti judul, penulis, dan penerbit.
2. Ketahui secara umum isi buku melalui daftar isi, kata pengantar, dan pendahuluan. 3. Ambil gagasan utama setiap paragraf pada masing-masing subbab. 4. Gabungkan gagasan utama tersebut dengan bahasa kalian sendiri. 5. Gagasan utama tiap paragraf dapat diungkapkan dalam satu kalimat. 6. Susun kalimat-kalimat yang menjadi gagasan utama tersebut menjadi paragraf yang ringkas. 3. Merangkum buku non-fiksi dengan peta pikiran atau peta konsep. Peta pikiran atau peta konsep merupakan garis besar informasi suatu buku yang disajikan dengan bagan. Supaya menjadi peta konsep yang lengkap, utuh, dan tepat, maka kalian harus memperhatikan langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, tulis judul di tengah kertas, lalu beri gambar yang sesuai agar memudahkan mengingat judul tersebut. 2. Buat cabang utama terkait dengan topik tadi. 3. Teruskan dengan membuat cabang utama lainnya. 4. Ingat, beri label cabang hanya dengan kata kunci saja. 5. Selanjutnya, dari setiap cabang utama, buat cabang yang membahas informasi penting. 6. Gunakan garis selengkung yang indah agar nyaman dilihat. Dan yang terakhir, jika ada hal-hal yang berhubungan pada subbab berbeda, kamu bisa menarik garis sebagai pengingat adanya kaitan antara kedua hal tersebut. Setelah kalian memperhatikan langkah-langkah penyusunan peta konsep, sekarang kita memperhatikan jenis-jenis peta konsep. Jenis-jenis peta konsep ini sangat bervariatif. Di antaranya peta konsep pohon jaringan, peta konsep rantai kejadian, peta konsep siklus, peta konsep laba-laba, peta konsep sederhana, dan yang terakhir peta konsep pohon. Dari beberapa jenis peta konsep tersebut, kalian bisa mempraktikkan dengan lebih kreatif lagi. Mari kita lihat contoh-contoh peta konsep setiap jenisnya. Dimulai dari peta konsep pohon jaringan. Pada peta konsep pohon jaringan ini merupakan peta konsep yang ide-ide pokok suatu konsep dibuat dalam sebuah persegi 4, sedangkan beberapa kata yang lain dituliskan dan dihubungkan dengan garis-garis penghubung, dan garis-garis penghubung tersebut menunjukkan hubungan antara ide-ide tersebut. Yang kedua, peta konsep rantai kejadian merupakan peta konsep yang dapat digunakan untuk menunjukkan suatu urutan kejadian, langkah-langkah dalam sebuah prosedur atau suatu tahapan dalam suatu proses, seperti halnya dapat digunakan dalam melakukan suatu eksperimen. Yang ketiga, peta konsep siklus merupakan peta konsep yang di dalamnya memuat rangkaian kejadian yang tidak menghasilkan suatu hasil atau final. Kejadian terakhir pada rantai tersebut menghubungkan kembali pada kejadian awal, sehingga siklus berulang dengan sendirinya. 4. Peta konsep laba-laba merupakan peta konsep yang biasanya digunakan untuk curah pendapat. Dalam melakukan curah pendapat, ide-ide berasal dari suatu ide yang sentral, sehingga dapat memperoleh beberapa ide yang bercampur aduk. Banyak ide-ide yang tumbuh dan berkaitan dengan ide sentral.
Namun, belum tentu ide-ide tersebut berhubungan antara ide satu dengan yang lain. 5. Peta konsep sederhana. Peta konsep ini bisa dibuat dalam banyak jenis dan tipe. Katakan saja dengan tipe yang tidak terlalu banyak mengeluarkan inspirasi. Pembuatannya hanya untuk beberapa poin yang dibuat bercabang dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Lalu yang terakhir, peta konsep pohon. Pembuatan peta konsep pohon merupakan gambar dari pohon itu sendiri bisa dijadikan sebagai pokok dari pembahasan. Sedangkan gambar dari ranting, akar, atau daun bisa dijadikan sebagai poin-poin penting dari pokok materi tersebut. Demikianlah pemaparan materi peta konsep. Semoga kalian sudah paham ya. Sebagai bahan latihan, buatlah ringkasan dari sebuah karya non-fiksi yang sudah terlampir. Tulislah tugas tersebut di buku, lalu foto dan unggah yang telah tersedia. Sampai jumpa pada kegiatan pembelajaran yang akan datang. Marilah pembelajaran kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.